Apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Seval Puler. Bagi Anda yang baru pertama kali mendengarkan, selamat datang. Kali ini adalah podcast di mana segala hal tentang pendidikan yang akan kami bahas secara tuntas. Dan di episode kali ini, kita akan membahas tentang literasi digital di dunia pendidikan, etika penggunaan media sosial, dan literasi informasi. Nah, di sini ada narasumber kita. Nah, kali ini saya bersama dengan Ikafi. Nah, boleh nih, siapa sih Ikafi ini? Oke, baik, terima kasih Mas Sepal. Baik, perkenalkan saya Ikafi. Saya adalah seorang mahasiswa di Universitas Negeri Medan dengan Fakultas Ilmu Keluargaan. Mungkin itu saja secara singkat pengenalan saya. Saya juga sedang mengajar dan melakukan PLP 2 di salah satu sekolah. Dan ada saya beberapa mengenai pengalaman-pengalaman yang pernah saya lakukan, yaitu saya pernah mengajar di sekolah SMP, SMA, dan SMK, dan sekarang saya lagi PLP di SD. Kebenaran sekarang gitu. Oke, nah Ika ini tahu nggak sih tentang literasi digital itu apa? Nah, yang saya ketahui tentang literasi digital itu pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi atau jaringan dalam menentukan, mengevaluasi, menggunakan informasi, dan memanfaatkan secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum sesuai dengan kegunaannya dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari kita tuh, menurut saya. Oke, itu udah secara singkatnya saja ya. Iya. Oke, yang selanjutnya ada bagaimana sih etika potong? Bagaimana sih literasi digital di dunia pendidikan menurut Mbak? Menurut saya digitalisasi di dunia pendidikan itu sekarang sangat pesat ya gitu. Dan hampir di mana anak-anak di zaman sekarang itu yang nggak pernah lepas dari contohnya smart digital, yaitu smartphone. Gimana sih anak-anak, di mana sekarang kita jumpai anak-anak itu yang tidak memegang smartphone gitu. Iya, kemana-mana selalu Ya, pegang ya. anak SD, jangan anak SD, anak-anak yang belum sekolah juga udah pegang smartphone gitu kan. Iya. Nah, jadi kalau untuk di dunia pendidikan sendiri, literasi digital ini sudah sangat besar gitu, sudah sangat pesat gitu kan. Hampir rata-rata, hampir dibilang 99% sekolah semua dan anak-anak sekolah udah menggunakan digitalisasi gitu kan. Cuman digitalisasi ini ada bidang-bidangnya apa gitu. Dan ada kayak gimana sih cara kegunaan anak-anak ini di pendidikan ataupun di luar pendidikannya gitu. Oke. Nah, selanjutnya ini ada bagaimana sih etika penggunaan media sosial? Kalau menurut saya etika menggunakan sosial itu berkomunikasi dengan sopan santun, menghindari penyebaran konten pornografi, sara, kekerasan, hoax, dan ujaran kebencian, menghargai perbedaan, hak cipta, dan prinsip orang lain, memastikan fakta dan data dalam membuat opini, menghindari penggunaan identitas palsu gitu. Oke. Nah, contohnya apa sih kalau boleh tahu? Nah, contohnya gini ya, penggunaan teknologi di dunia pendidikan itu menggunakan platform online gitu kan, untuk menyampaikan ilmu atau menyampaikan beberapa bagai sumber belajar dan berinteraksi dengan komunitas, pengembangan konten kayak membuat kayak gini podcast, terus kayak artikel, terus kayak misalnya blogger gitu kan. Nah, penggunaan media sosial juga dari informasi hobi gitu kan, menggunakan media sosial itu juga menyebarkan manfaat kayak hobi, tutorial, berinteraksi dengan rekan-rekan yang di luar dan mempromosikan kegiatan kita gitu kan. Itu tadi kayak dia di blogger gitu kan, kalau dia kecantikan dia tuh di beauty blogger, terus kayak daily itu bisa dijadikan konten-konten kreator sekarang gitu kan. Terus kayak ya jadi blog gitu ya kan. Terus kayak penggunaan teknologi untuk kemanusiaan, menggunakan teknologi untuk membantu orang lain seperti donasi online atau kegiatan sosial lainnya gitu. Oke. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Tapi kan digital di dunia pendidikan ini kan ada kurangnya pada anak-anak zaman sekarang. Itu bagaimana ya? Nah, bener tuh. Sebenarnya kurangnya tuh nggak ada sih di dunia digitalisasi itu gitu kan. Malah kayak lebih affordable gitu kan, lebih kayak semua tuh gampang diakses gitu kan. Cuma nih cara kekurangan anak-anak zaman sekarang tuh kalau udah namanya kenal
mereka tuh kayak mau belajar itu rata-rata kayak males gitu kan, karena kayak tinggal enak copy paste gitu kan. Karena kan kalau kita kembali ke era yang belakang itu kayak kalau dulu masih pengen baca buku gitu kan, kalau sekarang tuh kayak kita cari di Google tuh dapat gitu. Jadi itu kayak sebenarnya dampak negatifnya sih dibilang pada anak-anak tuh kayak membuat anak-anak tuh jadi malas untuk baca buku, atau kayak ya semuanya jadi serba simpel gitu. Kalau untuk itunya sih gitu. Tapi ada juga dari didikan orang tua yang mau membebaskan anaknya menggunakan gadget sembarangan. Iya benar. Jadi kayak sebenarnya digitalisasi itu juga kayak paling gampang tuh ya memudahkan anak-anak itu dalam dunia pendidikan gitu kan. Kayak zaman sekarang tuh kayak ada namanya editing. Contohnya aja kita menggunakan, kayak saya sendiri juga menggunakan aplikasi Canva gitu kan. Jadi kayak bisa tuh nanti kita tampilkan kayak mana sih cara menggunakan Canva itu, kayak bagaimana sih tutorial bisa membuat PPT dari Canva, mengedit foto dari Canva, atau lain-lainnya. Dari satu platform aja kita udah bisa bermacam-macam nih Mas Sepal. Jadi banyak juga sekarang anak-anak remaja di kalangan yang SMA gitu ya kan, kita jumpai mereka kayak gamers, terus kayak yang sering vlog gitu, dimana kayak digitalisasi ini sekarang itu udah bisa menghasilkan uang. Nah itu dia. Jadi vlog-vlog gini juga bisa ngasilin uang gitu. Iya, jadi kayak ngasilin uang gitu kan. Ya walaupun harganya dolar sama rupiah kan, cuman ya penting duit gitu kan kalau anak zaman sekarang gitu kan. Jadi kayak nambah-nambah uang jajan mereka gitu. Jadi semua sekarang itu bisa dijual gitu, bisa diduitin gitu. Nah tapi pesannya tuh Mas Sepal, jangan, kalau misalnya kita berdigitalisasi itu kayak yang pertama saya bilang smart, terus kayak hak cipta itu juga ada, terus kayak jangan mengandung unsur hara atau pornografi itu kan, pokoknya jangan disalahgunain lah dalam digitalisasi. Pandai-pandai tuh dalam berdigitalisasi, jadilah orang yang bijak. Ada juga undang-undangnya tentang digital. Benar. Ada juga tentang cybercrime ada sekarang. Jangan disalahgunain. Iya benar banget. Oke. Nah, jadi anak-anak itu harus menyesuaikan gitu ya kan. Apalagi dari sana bisa dapat duit yang kayak tadi kita bahas buat tambah-tambahan jajan mereka. Nah, mungkin itu saja dari podcast kita kali ini. Kalau ada yang kurang ataupun kami mohon maaf, silahkan di subscribe YouTube-nya podcast ini untuk tugas kami di Universitas Negeri Medan. Nah, gimana? Makin paham kan literasi digital itu apa dan mengapa kalian mesti tahu pendidikan literasi digital. Sampai jumpa kembali di podcast saya Seval Puller. Bye bye. Bisa menjadi seperti yang kau minta, ku jadi